Stop untuk lihat smartphone lain, stay di video ini untuk tahu smartphone apa yang cocok buat lu di tahun 2022. Harusnya nggak lama lagi iPhone 14 akan launch. Tapi video ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan iPhone 14. Yang kita semua tahu, banyak banget brand smartphone di luar sana menawarkan berbagai macam keunggulan mereka masing-masing. Hampir setiap tahunnya, para brand-brand besar itu memperkenalkan varian terbaru yang mereka miliki. Tapi, balik lagi, untuk urusan smartphone mana yang bakal lo pilih, itu kembali ke preference masing-masing. Buat kalian yang penasaran, nonton terus videonya. Gue yakin sebuah kondisi yang sulit di mana lo harus menentukan harus mengganti smartphone lama lu dengan smartphone versi baru, atau pindah brand, atau bahkan gak ganti sama sekali. Kalau yang menjadi pertimbangan gua itu adalah pertama kebutuhan, kedua itu desain, ketiga itu merek, keempat itu harga. Bicara segala macam bentuk pertimbangan, gua yakin kalian semua pasti punya alasan kalian masing-masing. Nah, makanya di video kali ini gua akan kasih tahu ke kalian semua smartphone worth to buy di tahun 2022 versi gua. Introducing iPhone 12. Kenapa? Easy. Brand. Siapa yang nggak kenal Apple? Siapa yang nggak kenal iPhone? Mudah untuk memilih karena iPhone ini adalah produk Apple. Produk Apple, terutama iPhone, adalah produk smartphone yang dikenal premium. Lalu kenapa iPhone 12? Ayo kita langsung bahas saja dari segi desain. Desain iPhone 12 ini menurut gua itu lebih fresh dengan sisi yang mengotak. Nah, kalau lo tahu sebenarnya iPhone sudah pernah mengadopsi pola desain yang serupa. Kalau nggak salah dulu di iPhone 4 sampai iPhone 5S. Jadi pas gua memegang iPhone 12 untuk pertama kalinya, gua merasakan kayak nostalgia pada saat gua pernah memegang iPhone 4 dan iPhone 5S. Tapi memang desainnya ini lasting. Even sampai sekarang pun gue masih merasakan hal yang sama pada saat pertama kali gue waktu itu memegang iPhone 4 dan iPhone 5S. Kesan pertama yang gue dapatkan adalah iPhone ini modern dan premium. Desain dengan sisi mengotak ini membuat iPhone 12 ini, in my personal opinion ya, lebih nyaman aja digenggam, apalagi dengan layar yang berukuran 6.1 inch. Membuat iPhone 12 ini berasa lebih compact, dan yang paling penting, nyaman untuk dinavigasikannya. Ya bisa dibilang kalau dalam penggunaannya lu mau menggunakan di satu tangan atau dua tangan itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau iPhone lu jatuh gara-gara lu megang di satu tangan. Agak PR, Pak. Itu jadi masalah banget tuh, Pak. Walaupun begitu, Apple mengklaim bahwa ceramic shield yang ditanamkan di layar depannya mereka adalah kaca terkuat yang pernah ada di smartphone. Tapi bukan cuma di bagian depan doang dilapisi kaca, di bagian belakang juga dilapisi kaca, dan di sisi sampingnya dilapisi aluminium, yang membuat iPhone 12 ini secara looks lebih mewah dan secara build quality lebih durable dan lebih tahan. Tapi bukan berarti dengan seenaknya aja lu bisa banting-banting iPhone lo ya, Pak ya. Soalnya harganya lumayan mahal, Pak. Nah, ngomongin mahal, ini udah bukan rahasia umum. iPhone memang sudah terkenal top of the line kalau urusan harga. Well, katanya kalau ada harga, ada barang, dan iPhone adalah salah satu dari begitu banyak produk Apple yang masih memiliki harga tinggi di pasaran. Tapi tenang, iPhone 12 ini berada di range di antara iPhone 11, which is iPhone terdahulunya, dan next levelnya iPhone di iPhone 13. Membuat iPhone 12 ini secara harga di bawah dari iPhone 13 dan secara spek lebih unggul dibanding iPhone 11. Pas gue bikin video ini aja, kalau nggak salah gue cek di salah satu toko online yang ada di Indonesia ini, iPhone 12 dengan varian kapasitas terendahnya aja di angka 10 jutaan. Berarti kalau dibandingkan dengan iPhone 13, itu ada sekitar 2-3 jutaan yang bisa lu saving. Nah, lumayan kan? 2-3 juta ini lu bisa gunakan untuk charger brick-nya, atau AirPod-nya, atau iPad-nya, atau MacBook-nya. Begitulah ya, biasanya kalau memang sudah sekali menggunakan produk Apple, akan lebih baik kalau misalnya lu menggunakan produk-produk Apple lainnya. Bukan karena pride dan gengsi ya, tapi memang ekosistem yang dibuat Apple terhadap penggunanya itu sudah sangat bagus dan terintegrasi di semua lini produknya mereka. Kalau soal performa nggak perlu ragu lah, iPhone 12 ini dibekali dengan A14 Bionic chip, which is chip yang sama yang digunakan oleh lineup Pro-nya mereka. Membuat performa yang ditawarkan itu ngebut. Jadi kalau testing sosial media, main games ringan, wah ini mah udah aman banget lah. Walaupun di tahun ini iPhone 12 itu udah menjadi iPhone versi lama ya, karena launchingnya di Oktober 2020. Tapi gue yakin
untuk tahun 2022 masih sangat aman untuk digunakan. Even kalau 2-3 tahun lagi ya juga masih aman, atau 5 tahun lagi itu juga masih aman. Dan secara konektivitas, iPhone 12 ini adalah iPhone pertama yang dibekali built-in 5G. Jadi untuk daerah yang sudah disupport dengan 5G, browsing internet di daerah tersebut akan berasa sangat kencang. Tapi salah satu downside-nya menurut gua itu adalah karena refresh rate-nya itu cuma 60 Hz. Dimana smartphone yang launching pada timeline itu bisa di 120 Hz. Cuman kalau berdasarkan pemakaian gua selama ini ya aman lah. Tapi kalau memang ada ya kenapa enggak? Ini kan masalahnya nggak ada kan. Jadi ya udah aman aja. Makanya iPhone 12 ini sudah pasti masuk smartphone worth to buy di tahun 2022. Satu lagi kalau ngomongin kameranya, menurut gua ya kalian bisa menilai sendiri lah. Dan gua yakin penilaian terhadap hasil dari foto atau video iPhone 12 ini sangat bagus dan high quality. Mau itu outdoor, mau itu indoor, mau itu tight shot, mau itu wide shot, mau itu panorama, mau itu portrait. Menurut gua hasilnya sangat bagus. Sejauh ini memang gak ada lawannya kecuali versi Pro nya mereka. Nah, satu yang bisa gua highlight kalau masalah ngomongin video, menurut gua video yang dihasilkan oleh iPhone 12 ini bagus banget karena stabilisasinya itu oke banget. Makanya kenapa gue menggunakan iPhone 12 ini biasanya untuk mengambil footage-footage yang gue perlukan untuk video gue. Karena pertama dengan compactness-nya dia, terus video quality dan stabilisasi dari videonya di iPhone 12 itu sangat perfect lah. iPhone 12 ini menurut gue udah cocok banget dan aman banget kalau misalnya lo mau menggunakannya untuk membuat video ataupun fotografi untuk sosial media. Even untuk YouTube. Kalau misalnya gue bicara tentang kamera, mungkin akan panjang banget jadinya durasi video ini. Tapi ada salah satu hal lagi yang pengen gue highlight dari iPhone 12 ini atau iPhone 12 ini, yaitu adalah MagSafe. Ya, menurut gue ini menjadi breakthrough di tengah-tengah development iPhone, dan menurut gue ini jadi breakthrough juga di tengah-tengah para pengguna iPhone. Ya, walaupun sih sebenarnya beberapa Android di luar sana juga udah punya fitur ini duluan. That's why menurut gua iPhone 12 ini adalah iPhone atau smartphone worth to buy di tahun 2022. Rekapnya dari gua, kalau misalnya kalian ada beberapa di antara kalian yang ketinggalan informasi ini dari awal. Yang pertama, secara desain gua suka karena itu membuat gua bernostalgia pada saat gua waktu itu menggunakan iPhone 4 dan iPhone 5S, karena desainnya mengotak ini dan membuatnya jauh lebih compact sehingga enak banget untuk navigasi dengan satu tangan. Kedua, secara range harga iPhone 12 ini berada di antara iPhone 11 which is iPhone terdahulunya dan iPhone 13 which is iPhone barunya. Jadi lu bisa berhemat sekitar 2-3 jutaan yang bisa lu gunakan untuk barang-barang Apple lainnya. Atau kali aja lu mau nyoba Android, monggo. Kalau bicara performa yang gak usah ragu, yang tadi gue bilang A14 Bionic chipnya ini sama kok dipasang di lineup Pro nya mereka. Jadi harusnya pada saat lu menggunakannya akan berasa berbeda dibanding pada saat lu menggunakan iPhone 11. Dan secara fitur dari iPhone 12 ini ya banyak. Gue yakin lu bisa search juga di beberapa reviewer yang ada di YouTube ini untuk tahu lebih detailnya ya, karena menurut gua ini adalah video review berdasarkan apa yang gua tahu dan apa yang gua rasakan selama gua menggunakan iPhone 12. So, gua rasa yang gua sampaikan tadi dari awal video sampai sekarang itu adalah beberapa alasan kenapa gua bisa menentukan bahwasannya iPhone 12 ini adalah smartphone worth to buy buat kalian semua ataupun buat siapapun itu di tahun 2022. Siapa tahu di video kali ini cukup untuk menjadi referensi kalian untuk membantu memutuskan apakah kalian harus mengganti smartphone lama kalian dengan iPhone 12 atau kalian juga bisa mengganti smartphone kalian sebelumnya dengan smartphone lainnya, terutama dengan pilihan dan preferensi kalian masing-masing. Semoga video ini berguna. Ya kalau tidak berguna silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Tetap ya, anyway, like video ini kalau lu suka, share ke teman-teman kalian. Kalau menurut kalian kira-kira ada teman kalian yang membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini, nyalakan bel notifikasinya, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one.